terpaksa harus meninggalkan istana mewah milik orang tuanya demi terbaring lemas di rumah sakit selama beberapa hari, Reyansa Malik Ahmad atau yang akrab dikenal Cipung akhirnya keluar dari rumah sakit. Ia dinyatakan tim medis yang menanganinya untuk boleh pulang ke rumah meski masih harus recovery mandiri di kediamannya. Namun momen Cipung pulang ke rumah ikut menjadi sorotan, bukan hanya karena berhasil melewati momen menegangkan di mana suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius, melainkan juga pada tingkah lucu Cipung ketika pamitan kepada para tim medis meski sambil menangis. Aja tambuk ya? Dapat ya? Aja sama susah? Mandi. Dia suka lihat baby di depan. Mandi nggak apa-apa. Reyansa diketahui sakit radang paru-paru karena adanya virus bernama adenovirus sehingga sempat membuat panik kedua orang tuanya yaitu Raffi dan Nagita Slavina, juga penggemar fanatiknya di dunia maya. Kabar kurang mengenakan datang dari Jessica Iskandar. Kali ini, El Barak sang anak dikabarkan alami cedera tangan hingga membuat ia cukup menderita. Anak tertua Jedar ini diketahui hobi main bola dan terpilih sebagai tim inti di sekolahnya. Bertarung habis-habisan, El terjatuh dan mengalami cedera pergelangan tangan yang membuatnya amat kesakitan. Sang ibu mengaku tidak tega melihatnya, namun belum diketahui pasti apakah ada tindakan medis lanjutan atau alternatif untuk pengobatan El Barak.
Ruang-ruang di sekolah yang biasanya diingat dalam banyak lembaran kisah indah, belakangan hadir dengan cerita tak mengenakan. Entah kasus bully yang kian marak terjadi, hingga viral kisah seorang guru yang justru dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua murid yang dituntut membayar ganti rugi senilai 50 juta rupiah dikarenakan tak terima anaknya ditegur agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Inilah Nesta Pak Akbar, seorang pendidik mata pelajaran agama di salah satu sekolah di Sumbawa Barat sana. Niat untuk mengingatkan sang murid membawa nasibnya sebagai tenaga pendidik berada di ujung tanduk. Ya, guru yang disematkan label pahlawan tanpa tanda jasa, guru yang diyakini sebagai sebab keberkahan ilmu, guru yang dianggap sebagai orang tua kedua, pengganti ayah dan ibu para siswa di lingkungan sekolah. Justru menanggung derita karena kini dibayang-bayangi laporan kepolisian hingga ganti rugi dengan nominal tidak sedikit. Kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah, semua inilah Pak Akbar yang guru SMK itu. Ya, mudah-mudahan mohon doa-doa Pak Akbar dari teman guru kita semua. Mudah-mudahan lancar hari ini dan kita siap membela untuk Bapak. Jadi saya kira harus ada kesadaran dari orang tua murid untuk tahu bahwa keberkahan adanya pada guru. Kalau gurunya udah sakit hati, gurunya nggak enak, gurunya nggak redo, gimana nanti anak turunan dari ayah dan ibu yang seperti itu, kan bahaya. Membetot perhatian publik, dilema yang kini melilit guru satu ini bermula dari niat hati Akbar mendisiplinkan 3 anak didik yang disebut mangkir dan enggan melaksanakan sholat berjamaah. Padahal kegiatan ini disebut sebagai salah satu kegiatan wajib bagi seluruh siswa. Dari sejumlah kabar yang beredar, Akbar kemudian menghukum murid-murid yang dinilai membandel. Namun teguran ini berujung laporan polisi. Yang tak pelak, viral cerita ini seketika mendulang atensi. Ini seharusnya tidak terjadi. Karena Bapak Akbar niatnya bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang berakhlak. Karena memang waktunya untuk sholat, jadi Bapak Akbar menggiring mereka ke sana, di mana anak-anaknya yang mungkin tidak peduli, akhirnya menimbulkan rasa kecewa terhadap Akbar. Itu yang terjadi. Sehingga terjadilah sedikit yang tidak berakibat fatal sebenarnya, tapi orang tuanya yang keberatan ketika Akbar melakukan intimidasi. Menurut saya sih yang apa kata guru itu benar ya, benar. Walaupun dia guru agama, guru apapun itu tetap benar, itu kan mengingatkan kan gitu. Jadi kalau menurut saya dari orang tua itu timbal balik dia mau menuntut begitu tidak terima anaknya itu salah menurut saya gitu. Sebagai guru yang tak hanya bertugas membekali murid dengan ilmu, tapi juga mendidik akhlak dan kepribadian setiap siswa, maka berkaca pada apa yang dialami guru bernama Akbar dari Sumbawa Barat ini, seperti jadi buah si malakama, seperti serba salah. Inilah kemudian yang membawa sejumlah guru lainnya berkumpul menyuarakan keresahan mereka dalam aksi solidaritas. Mereka harus ikuti nama-nama ketika ditertibkan. Ibu dari siswa tersebut melaporkan, dan itu pun sudah ada proses, kita minta maaf. Semua rekan-rekan guru sudah minta maaf. Bahkan kepala sekolah yang dia mintain untuk ketemu supaya berusaha memaafkan kami, itu pun sudah kita lakukan. Sebagai orang tua ya, sebenarnya saya agak bersyukur kalau anak saya diingatkan, ayo kita untuk sholat, itu kan bagus. Tapi kalau sampai nuntut itu kayaknya udah nggak bener deh tuh. Zaman kami dulu kecil kali ya, kita aja suka dipukul pakai menggaris atau apa. Tapi kan untuk kebaikan. Sementara kalau kadang-kadang emang anak sekarang harus keras kali ya, baru ngerti. Gitu aja kalau pendapat saya sih. Bersama viralnya kasus ini, akankah laporan ke pihak berwajib dan tuntutan ganti rugi senilai 50 juta rupiah tetap bergulir di ranah hukum? Ataukah kemudian terbuka kesadaran untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan? Satu yang pasti, bahwa kasus ini seharusnya jadi pemicu untuk berbenah diri, terutama di lingkungan sekolah di berbagai daerah di negeri ini. Sebab tak satu dua kasus yang mengemuka, entah itu perundungan sesama siswa, atau tindak berlebihan guru, juga bully murid-murid terhadap guru mereka sendiri yang bertebaran di kanal maya. Semoga beliau sabar, guru tersebut sabar, dan dicabut laporannya, dan banyak dukungan untuk beliau. Dan murid yang bersangkutan mudah-mudahan jauh menjadi yang lebih baik lagi, insya Allah.
Yang ini masih belum percaya dengan semua yang sudah terjadi dan sudah saya jalani, dimulai dari Polres sampai ke tahap saya direhabilitas selama 4,5 bulan dan saya masuk ke Rutan Cipinang selama 2 bulan. Dan ternyata saat ini pada akhirnya selesai juga. Ahmad Zoni masih merasa seperti bermimpi jika pada akhirnya bebas juga dari masa-masa paling menyedihkan, tinggal di dalam penjara. Setelah ia divonis 7 bulan penjara pada tanggal 26 September 2023 lalu karena terbukti menyalahgunakan narkotika, namun karena sang artis sendiri sudah 7 bulan lamanya menjalani kurungan ditambah rehabilitasi, maka tibalah saatnya bagi Amar untuk angkat kaki dari Hotel Prodeo dan pulang ke rumah. Pelajaran yang saya petik, ada pintu masuk, berarti ada pintu keluar. Dan saat ini saatnya saya untuk keluar dari Rutan Cipinang. Di Rutan Cipinang ini kita semua dapat bisa berubah ke jalan yang lebih baik karena kita sudah melewati jalan yang buruk. Yang pasti pelajaran, yang didapat pelajaran bahwasannya apa yang telah dia lakukan itu salah dan mudah-mudahan dia sudah insaf, insya Allah tidak akan mengulang lagi. Namun yang menjadi pertanyaan, lantaran kasus narkoba ini merupakan kasus kedua bagi Ahmad Zoni hingga sampai menyertai ketahanan polisi, akankah Amar istiqomah pada janjinya untuk tidak mengulang kesalahannya yang sama? Pada prinsipnya kita adalah manusia, tempatnya kesalahan. Ketika kita pengen menjadi orang yang baik, maka kita udah harus paham bagaimana caranya menjadi orang yang jahat. Ketika kita mau mendapatkan bahagia, kita juga udah harus siap untuk mendapatkan kesedihan. Janji dalam kata memang tidak menjamin bahwa janji tersebut akan ditepati. Sebab seperti perumpamaan dari Amar sendiri, bahwa manusia adalah tempatnya salah. Bisa juga berarti bahwa kesalahan kedua bahkan ketiga bukan merupakan sebuah hal yang mustahil untuk terjadi kembali. Tapi dengan penuh keyakinannya, sang aktor berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Apalagi kesalahannya yang kedua kali ini telah menyakiti hati istri tercinta, Irish Bella, dan juga anak-anak yang 7 bulan lamanya harus bertumbuh tanpa pendampingan sang ayah. Inikah alasan bagi Amar tidak memilih dijemput keluarga, apalagi oleh sang istri, karena ada perasaan malu yang harus ditanggung kepada Irish Bella dan anak-anak? Ya, mudah-mudahan insya Allah dia bisa pegang, dia bisa konsekuen, bisa terus lurus lah, tidak memakai barang-barang narkoba seperti yang pernah dilakukan kemarin. Setelah pulang yang jelas saat ini, saya akan berikan surprise for my wife, for my wife and my children, and then cerita banyak hal kepada mereka semua tentang bagaimana lika-liku perjalanan hukuman yang saya jalani dan bagaimana pelajaran yang saya dapatkan baik di Lido maupun di Rutan Cipinang ini. Lalu yang kedua ya move on, start from beginning, jadi mulai lagi dari awal, tata hidup lagi dari awal. Dia tersandung kasus yang sama 2 kali, memang dia sudah mengakui hal itu suatu kesalahan. Cuman yang dimaksud dengan dia grogi ini ya gimana ya, dia udah 6 bulan tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya, dengan keluarga. Mungkin dia grogi, malu atau apa, mungkin seperti itu yang lebih tepat ya. Hukuman yang paling menyakitkan memang adalah rasa malu itu sendiri kepada orang-orang tersayang setelah sebuah peristiwa yang sangat memalukan harus ikut mencoreng nama baik keluarga dan orang-orang yang paling dicintai. Hal ini yang ikut dirasakan Irish Bella, istri Amar Zoni, ketika sang suami yang dulunya begitu dibangga-banggakan ternyata kini harus berstatus bekas narapidana. Namun, meski sempat mencuat kabar ingin melayangkan gugatan cerai lantaran tak pernah menghadiri persidangan Amar, namun kabar itu pun ditepis Irish Bella lewat pengacara. Tapi terkait kepulangan Amar, Irish Bella berharap Amar segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan istri juga anak-anaknya.
sampai dengan hari ini saya tekankan sekali lagi tidak ada IBEL mengatakan seperti itu, tidak ada. Jadi sampai dengan hari ini IBEL terus kontak saya untuk mengetahui, sama seperti kalian semua, IBEL pengen tahu kapan Amar bebas. Jadi informasi mengenai adanya desas-desus masalah dia ingin cerai atau apa, insya Allah nggak benar lah. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, kita kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya, ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, saat ini saya belum bisa ngomong banyak ya. Lalu benarkah demi menebus salah, Amar Zoni ingin segera umroh ke Tanah Suci pasca lepas dari baju tahanan berwarna orange yang menjadi momok tersendiri bagi para narapidana? Amar pernah nyebut dia pengen umroh setelah bebas, insya Allah. Buat keluarga ya? Saya kurang tahu pastinya, cuman yang jelas Amar pengen umroh. No idea what we were doing, fumbling in the dark. Little diamonds we come across every few years, who is naturally born to do this. Gegap gempita kemenangan Putri Aryani di ajang pencarian bakat dunia masih menggelegar. Sorak-sorai penonton ketika dirinya tampil, tayal membuat bulu kuduk berdiri. Suara dahsyatnya memang pantas menjadikan Putri sebagai seseorang yang spesial di ajang tersebut. Atas kemenangan itu, Putri diberikan dua pilihan sebagai hadiahnya. Pertama, akan diberikan uang sebesar 386 juta per bulan selama 4 tahun, atau menerima semuanya sekalian, yang jika ditotalkan mencapai 4,4 miliar rupiah per tahun. Tidak termasuk pajak. Putri akhirnya memilih untuk menerimanya sekali, yang berarti ia membawa pulang uang sebanyak 14,8 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit bagi Putri, yang selama ini tidak pernah memimpikan akan mendapatkan uang sebanyak itu. Prestasi gemilang Putri Aryani di panggung internasional jelas melambungkan namanya setinggi mungkin. Dalam waktu singkat, Putri yang dulunya hanya dikenal sebagai anak SMA, kini menjadi seorang diva cilik dengan suara fantastis. Atas popularitasnya tersebut, kabarnya ia akan diundang tampil di perhelatan MotoGP 2023 yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Tapi sebelum popularitas itu merenggut seluruh kehidupannya sebagai seorang siswa di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta, Putri pun melipir dan mampir ke tempatnya mengenyam pendidikan setelah pulang dari Amerika. Minggu 8 Oktober kemarin, bersama dengan sang ayah, juara 4 ajang bergengsi dunia itu mampir ke sekolah, bertemu dengan guru dan teman-temannya. Teman-teman itu semangatnya itu pengen seperti itu. Temennya kapan diam nih? Ya. Teman-teman, Putri cuma mau bilang kalau jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya. Percayalah suatu saat mimpi kita akan jadi nyata. We are able, we are capable, and we are equal. Thank you. Punya sekolah dan guru-guru yang bisa mengerti aktivitas harian memang sangat menyenangkan dan membuat nyaman. Putri semenjak terlibat di ajang pencarian bakat, nyaris dan bahkan jarang muncul di sekolah. Karena kesibukannya, membuat gadis berusia 17 tahun itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri untuk mempersiapkan diri di kompetisi bergengsi dunia yang harus dilewati. Beruntungnya, sekolah dan juga para guru serta sahabatnya mendukung penuh bakat yang kini sedang ditempuh seorang Putri Aryani. Sekolah selalu memberikan dorongan dukungan pada Putri untuk terus melaju sampai kepada apa yang menjadi impian puncak Putri serta jelas kita akan Putri akan terus berkarya, terus rilis single, moga-moga bisa tembus dengan pasar-pasar, nggak cuma di Indonesia tapi di internasional. Saat tampil sempurna di ajang pencarian bakat dunia, tak sedikit masyarakat Indonesia yang berharap Putri bisa melaju sampai final hingga merebut juara 1. Tapi yang terjadi justru tak sesuai harapan. Bertahan di juara 4 bukanlah kegagalan bagi seorang Putri Aryani. Berangkat dari bawah, ia berhasil membuat juri terpukau dan bahkan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Putri luar biasa, prestasinya tak biasa.
Perasaannya menjadi top 4 itu sangat bersyukur, alhamdulillah, senang sekali karena lewat ADT, alhamdulillah sekarang Putri dikenal lagi, lagu-lagu Putri karena Putri semakin dikenal, and this is a new beginning for me, this is a new journey. Sebagai seorang musisi yang sudah mengecap pengalaman di luar negeri, jelas Putri Aryani tak akan tinggal diam saja melihat rekan-rekannya terus berprestasi dengan karya-karya gemilang. Mengaku punya sebuah proyek yang sedang dikerjakannya, pemilik nama asli Aryani Nisma Putri itu sudah tak sabar bakal memberikan kejutan demi kejutan untuk para penggemarnya. Oh, yang pasti Putri akan selalu berkarya. Pokoknya kalau untuk proyek kedepannya tungguin aja bakal ada surprise-surprise. Just break my neck, or control my every move. Pemirsa boleh